Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, NPMA 1L020003, dari kelas 1A Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jawaban saya di UTS mata kuliah Bimbingan dan Konseling. 1. Jelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata, yaitu 1. Bimbingan yang berarti usaha atau bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor dengan cara tatap muka pada seseorang yang membutuhkan atau klien, dengan tujuan agar orang tersebut atau klien mampu memahami masalahnya dan dapat memecahkan masalah itu sendiri, serta mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. 2. Kata konseling yang berarti proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada seseorang yang membutuhkan atau klien dengan cara tatap muka dengan tujuan agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya secara mandiri. Dari pengertian kedua kata itu dapat disimpulkan pengertian dari bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan klien dalam rangka usaha atau sebuah upaya yang dilakukan untuk membantu klien dalam menghadapi masalahnya sendiri dan membimbing klien untuk mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara maksimal. 2. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari bimbingan dan konseling. Adapun tujuan dari bimbingan konseling yaitu yang pertama, membantu klien menyelesaikan masalahnya. Tujuan pertama dari layanan bimbingan dan konseling adalah membantu klien yang pada hal ini ditujukan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Seorang konselor akan membantu memberikan masukan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi oleh klien, tapi yang menentukan solusi tersebut adalah klien sendiri. Kedua, membantu mengembangkan potensi yang dimiliki. Seorang konselor akan memberikan bimbingan dan arahan serta membantu peserta didik agar dapat memahami dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seseorang konselor yang pada hal ini adalah seorang guru BK akan membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri kepada lingkungan sekolah. Konselor akan membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan pendidikan. Contohnya seperti peserta didik baru yang harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru juga. Keempat, mengetahui masalah dan hambatan dalam menghadapi studi dan penyesuaian lingkungan sekolah. Seorang konselor harus mengetahui hambatan dan masalah peserta didik dalam menghadapi studi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang baru agar konselor dapat membantu memberikan masukan dan solusi dalam menghadapi masalah tersebut. 3. Sebutkan dan jelaskan asas-asas bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling terdapat 12 asas, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Asas ini menjamin kerahasiaan mengenai segala data dan keterangan mengenai klien yang telah diceritakan kepada konselor, di mana seorang konselor wajib menjaga dan memelihara segala data dan keterangan mengenai klien dan benar-benar menjamin kerahasiaannya. 2. Asas kesukarelaan. Asas ini merupakan asas yang menginginkan kesukarelaan klien dalam mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri. 3. Asas keterbukaan. Dalam asas ini, kedua belah pihak harus saling terbuka. Seorang klien harus terbuka dalam menceritakan semua masalah yang dihadapinya, serta tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Agar klien terbuka dalam menceritakan masalahnya, seorang konselor haruslah terbuka terlebih dahulu dan tidak berpura-pura dalam menangani masalahnya. Keempat, asas kekinian. Asas ini bermaksud dan menghendaki bahwa masalah yang diceritakan oleh klien kepada konselor merupakan masalah yang tengah dihadapi oleh klien dan melihat dampak dari masa lalu dan akibat yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. 5. Asas kemandirian. Asas ini merujuk pada suatu tujuan pelayanan bimbingan konseling untuk membantu dan membimbing klien agar dapat menerima keadaan dirinya sendiri, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mampu mengenali serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri, serta bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. 6. Asas kegiatan. Asas ini menghendaki klien berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling yang sedang diikutinya. Di samping itu, seorang konselor haruslah membimbing agar klien tersebut terus berperan aktif dalam kegiatan
tersebut sehingga masalah terselesaikan. 7. Asas kedinamisan. Dalam asas ini, pelayanan, bimbingan, dan konseling pada klien yang sama diharapkan dapat terus bergerak secara maju, bukannya monoton, serta berlanjut sesuai dengan kebutuhan. 8. Asas keterpaduan. Pada asas ini, seorang konselor dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling saling menunjang, harmonis, dan dinamis. 9. Asas kenormatifan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik dari norma agama, hukum, adat, ilmu pengetahuan, ataupun kebiasaan sehari-hari. 10. Asas keahlian. Asas ini menghendaki dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang melaksanakan layanan tersebut merupakan seseorang yang profesional dan merupakan seorang ahli dalam bimbingan dan konseling. 11. Asas alih tangan kasus. Asas ini merupakan asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas dalam menyelesaikan permasalahannya yang tengah dihadapi dapat mengalih tangankan kasus tersebut kepada yang lebih ahli. 12. Asas Tururi Handayani merupakan asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat menciptakan suasana yang mengayomi, aman, dan memberikan dorongan serta kesempatan bagi klien untuk terus bergerak maju. 4. Sebutkan dan jelaskan contoh kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Kesalahpahaman yang sering terjadi pada bimbingan dan konseling di sekolah adalah anggapan bahwa bimbingan dan konseling hanya ditujukan kepada peserta didik yang nakal. Persepsi bahwa bimbingan dan konseling hanya diperuntukkan kepada anak-anak yang bermasalah dan sering melanggar peraturan sekolah. Padahal dalam hal ini bimbingan dan konseling ditujukan kepada seluruh peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling. Karena sesungguhnya pelayanan ini mencakup hal yang luas, tidak hanya pada anak yang bermasalah, namun juga pada anak-anak yang mungkin sulit dalam memahami pelajaran dan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hal mengikuti kegiatan pengajaran. 5. Jelaskan landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan arahan dan pemahaman kepada konselor dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan estetis. 2. Landasan religius. Dalam landasan ini, ada 3 pokok yang perlu ditekankan, yaitu 1. Keyakinan bahwa seluruh alam semesta dan seisinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Kedua, segala perkembangan dan kehidupan manusia searah dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga dan yang terakhir merupakan upaya perkembangan dan dimanfaatkannya secara optimal dalam kemasyarakatan sesuai dengan kaidah-kaidah agar untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. 3. Landasan psikologi. Landasan psikologi merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor mengenai tingkah laku individu yang menjadi klien. 4. Landasan ilmiah dan teknologis. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi dapat lebih kokoh dari sekarang. 5. Landasan pedagogis. Pada landasan ini, layanan bimbingan dan konseling dilihat dari 3 segi, yaitu 1. Bimbingan sebagai bentuk upaya pendidikan. 2. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. 3. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ke-6 yaitu landasan yuridis formal. Landasan ini berkenaan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Menteri, dan peraturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai jawaban UTS saya di mata kuliah Wawasan Dasar Bimbingan dan Konseling. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.